Sabtu 11 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di Gereja Toraja. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Selasa 14 Maret 2023 dengan dress code kaos seragam kuning di Gereja Cibulan Cisarua, Bogor. Bagi jemaat yang masih ingin mendaftar untuk Gerakan Baca Alkitab atau GBA, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 6.00 WIB. Telah tersedia renungan harian Mana Surgawi edisi bulan Maret 2023 bagi jemaat yang memerlukan dapat mengambil di gereja. Renovasi Pastori 1 telah dilaksanakan sejak 3 Januari 2023. Guna mendukung renovasi Pastori 1 akan dilakukan persembahan khusus pada minggu 2 dan 4. Berikut ini progres renovasi Pastori 1. Retreat keluarga akan dilaksanakan pada Jumat 30 Juni 2023 sampai Sabtu 1 Juli 2023 di Taman Bukit Palam Resort. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Dalam rangka pencarian dana retreat, akan diadakan aksi menu panitia retreat di depan gereja. Kelas katekisasi akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Dalam upaya peningkatan pelayanan, majelis akan melaksanakan program kunjungan ke seluruh jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada 27 Februari sampai 4 Maret 2023. Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini merupakan penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Sengsara kedua, pukul 6.00 WIB dilayani oleh hambanya Pendeta Jenny Victoria Telehala, STH, Gembala Sidang GKO Taman Cikunir Indah. Pada ibadah umum pukul 9.00 WIB dilayani oleh Pendeta Daniel Petrus Zakarias MTH, Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 7.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 12.00 WIB. Mohon perhatian bagi siswa SD yang membutuhkan nilai agama dari gereja untuk penekanan informasi berikut ini. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh rentar akan dilaksanakan pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Pemuda bergerak akan dilaksanakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 17.00 WIB di Gor Tirta Depok 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 2 Maret 2023 pukul 17.00 WIB di GKO Depok 1. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Penatua Yolanda Ellen. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 10.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 28 Februari 2023 pukul 19.00 WIB. Ibadah Komisi Pelpri PGIS akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di Gereja Toraja. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Selasa 14 Maret 2023 dengan dress code kaos seragam kuning di Gereja Cibulan Cisarua, Bogor. Bagi jemaat yang masih ingin mendaftar untuk Gerakan Baca Alkitab atau GBA, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 6.00 WIB.
telah tersedia renungan harian Mana Surgawi edisi bulan Maret 2023 bagi jemaat yang memerlukan dapat mengambil di gereja. Renovasi Pastori 1 telah dilaksanakan sejak 3 Januari 2023. Guna mendukung renovasi Pastori 1 akan dilakukan persembahan khusus pada minggu 2 dan 4. Berikut ini progres renovasi Pastori 1. Retreat keluarga akan dilaksanakan pada Jumat 30 Juni 2023 sampai Sabtu 1 Juli 2023 di Taman Bukit Palem Resort. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Dalam rangka pencarian dana retreat, akan diadakan aksi menu panitia retreat di depan gereja. Kelas katekisasi akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Dalam upaya peningkatan pelayanan, majelis akan melaksanakan program kunjungan ke seluruh jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada 27 Februari sampai 4 Maret 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini merupakan penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Sengsara kedua, pukul 6.00 WIB, dilayani oleh hambanya, Pendeta Jenny Victoria Telehala, STH, Gembala Sidang GKO Taman Cikunir Indah. Pada ibadah umum pukul 9.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Daniel Petrus Zakarias MTH, Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 7.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 12.00 WIB. Mohon perhatian bagi siswa SD yang membutuhkan nilai agama dari gereja untuk penekanan informasi berikut ini. Shalom. Selamat Ibadah pagi, remaja taruna akan Bapak Ibu dilaksanakan pada Staf, Minggu 26 jemaat Februari sekalian. 2023 Terima pukul kasih, 7.30 puji Tuhan WIB. kita bisa Persiapan kembali pengasuh beribadah rentar akan pada dilaksanakan pada hari Jumat ini, 3 Maret 2023 tanggal 26 pukul Februari 20.00 WIB di gereja. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara kedua atau yang bisa disebut Minggu Info Kafid, yang berarti berselurah kepadaku. Sebagai pengantar Minggu Sengsara kedua, firman Tuhan berkata, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab." Mazmur 91 ayat 15a.
Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 38 bait 1 dan 2. Ibadah Minggu Sengsara kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang telah memulai segala sesuatu dan yang mengaruniakan keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus dan yang mempersatukan kita dalam kuasa Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus besertalah dengan kamu sekalian. Amin. Nas pembimbing bagi kita Minggu Sengsara diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pengampunan dosa kepadanya.
Ya Allah Bapa yang penuh dengan kasih setia, dalam kerendahan hati kami datang dan mengaku bahwa kami telah dipanggil untuk hidup sebagai suatu persekutuan, sebagai kawan sekerjamu, tetapi kesadaran kami sempit tentang hal ini. Karena kami kerap kurang memberi diri secara tekun mendengarkan firman-Mu dan mengerti maksud-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami sering Ya Bapa, dengarkan kami yang berseru kepadamu, dan ampunilah kami sehingga kami dibaharui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat bertindak sebagai abdi-Mu yang benar dan membawa damai dalam kehidupan kami. Amin. Diundang berdiri. Kepada setiap orang yang dengan penuh ketulusan hati mengakui dosanya di hadapan Allah, maka berlakukan anugerah pengampunan itu baginya. Untuk itu dengarlah anugerah pengampunan itu yang terdapat dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Amin. Petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin.
pengakuan iman rasuli, sebagai jemaat Tuhan Yesus dalam suatu persekutuan dengan segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan dia pada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Eklesia.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita nyatakan kesiapan hati kita untuk menerima firman dengan menyanyi "Ku dengar panggilan Tuhan". Bapa di surga, di minggu sengsara kedua ini, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang pengakuan dosa. Tuhan, tolong kami semua agar pikiran dan hati kami dijamah oleh Roh Kudus, disiapkan oleh Roh Kudus. Apa yang kami dengar hari ini dapat kami bawa dalam hidup kami dan kami terapkan dalam keseharian kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dengan berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar.
bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk saudara-saudara. Tema kita adalah pengakuan dosa mengubah penderitaan menjadi berkat. Dari tema saja langsung ketahuan saudara-saudara bahwa tema ini Kristiani banget. Karena nggak ada di dunia ini orang yang cuma karena mengaku dosanya diampuni. Karena hampir semua hampir semua agama di dunia ini, untuk orang diampuni itu nggak cukup mengaku. Ada banyak perbuatan macam-macam yang harus dilakukan. Tapi kalau di Kristen sederhana, mengaku langsung selesai. Apakah sesederhana itu? Apakah semudah itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang menjadi penekanan ada pada ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. LAI terjemahan 2023 bunyinya begini. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Di sini bedanya. Dan engkau telah mengangkat beban dosaku. Dalam ayat kelima sudah diceritakan, bila ada orang berbuat dosa, mengaku kepada Tuhan, ujungnya jelas. Kalau tidak, Allah mengampuni kesalahannya. Di bagian lain terjemahan dia katakan, Tuhan mengangkat bebannya. Saya mulai dulu dengan keadaan kita sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Sejak peristiwa Eden, dosa itu memulai daya rusak yang sangat kuat. Ada banyak orang tidak sadar bahwa dosa itu memiliki daya rusak yang sangat kuat. Ada orang yang tidak sadar sampai nanti dia sudah merusak banyak hal dulu baru dia kaget. Karena dosa itu depannya adalah sebuah kenikmatan, belakangnya adalah daya rusak yang sangat kuat. Kalau dari awal dosa itu datang kepada manusia, bentuknya sudah kelihatan sangat merusak, saya percaya tidak seorang pun akan menyentuhnya atau bergaul atau menyimpannya atau berkanjang di dalamnya. Tapi karena dosa selalu datang dalam keadaan manis, dan dosa itu menggoda manusia dari manusia zaman masa awal pertama-tama peradaban manusia sampai manusia yang sudah sekolah sampai di setinggi langit. Tak seorang pun bisa mengatakan manisnya dosa itu bisa dihindari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa punya daya rusak yang pertama, merusak manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Dan yang kedua, yang paling besar adalah dosa membuat orang tidak sadar kalau dia sudah berdosa. Makanya ada banyak orang kalau berbuat salah bukannya mengaku salah, malah mencari pembenaran.
Sampai sedemikian rupa kalau bisa dosanya bukanlah sebuah dosa. Hanya orang-orang tertentu yang langsung melihat dengan jelas dosa adalah sebuah kesalahan yang memiliki daya rusak yang sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya hubungan dengan Allah yang berantakan gara-gara dosa. Dosa juga membuat manusia dengan manusia berantakan. Peristiwa di Eden itu tidak ada pertumpahan darah, cuma petik sebuah buah. Tapi habis itu pertumpahan darah terjadi. Dosa punya daya rusak yang sangat kuat. Dan itu tidak berhenti dalam satu generasi. Dia bergulung-gulung seperti generasi yang akan terus ke depan akan mengalami hal yang lebih parah dari apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga manusia dimanapun terikat pada kutuk dosa yang terus merusak. Bagaimana dengan orang-orang ada di dalam gereja? Kita akan simpan pertanyaan ini, karena sebelum kita masuk di sana kita lihat dulu apa usaha Tuhan ketika lihat manusia sudah berguling-guling di dalam dosa. Saudara-saudara, sejak awal Tuhan memiliki usaha agar manusia bebas dari dosa. Sebagai contoh, karya yang paling tua yang kita jumpai di dalam Alkitab adalah zamannya Ayub. Saya bacakan ayat 1 ayat 5 untuk Bapak Ibu Saudara. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, maksudnya anak-anaknya. Keesokan harinya pagi-paginya bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara-saudara, zaman pertama dunia ini, bapak adalah imam. Ayub itu tahu bahwa satu-satunya penyelesaian apabila anak-anaknya berbuat salah adalah dengan mempersembahkan korban. Saya harus sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Mempersembahkan kurban, bukan korban. Kurban itu sacrifice, korban itu victim. Kurban, mempersembahkan kurban, domba. Nanti ratusan tahun kemudian bergeser. Bapak bukan lagi imam, orang Lewi lah orang imam. Kali ini cara penyelesaiannya bukan diselesaikan di rumah, harus dibawa ke kemah suci. Jadi kalau saya dan keluarga melakukan penipuan, saya dan istri dan anak berdua harus bawa domba ke depan pintu kemah. Di depan pintu kemah saya bilang, ini domba yang tidak bercacat. Untuk keperluan apa? Saya keluarga Daniel Sakarias ingin mengaku dosa. Dosa apa yang kau lakukan di tengah-tengah komunitas? Kami berempat melakukan penipuan. Karena itu letakkanlah tanganmu. Maka saya, istri saya, kedua anak saya meletakkan tangan di atas domba yang akan disembelih di depan pintu kemah dan berkata, Yahweh, kami mengaku bahwa kami sudah berdosa, kami menipu. Udah, nanti dombanya masuk, kami nggak boleh masuk. Karena kemah suci hanya para imam yang boleh masuk. Kami tunggu di luar di depan kemah. Tunggu. Apa yang dilakukan oleh para imam? Para imam bawa masuk ke dalam, terus kemudian mereka sembelih, dan mereka bakar, dan mereka bilang, Tuhan, inilah persembahan penghapus dosa dari keluarga Daniel Sakarias. Darahnya itu dipercikan ke beberapa tempat sesuai dengan hukum. Sisanya setelah habis itu persembahan dibakar,
mereka balik keluar dan bilang, keluarga Daniel Zakarias, majulah ke depan sini. Maka dengan darah itu dipercikan kami. Tahirkah kamu dari dosa penipuanmu? Pulanglah kami dengan hati lapang. Itu terjadi sampai zaman Yesus, cuma bedanya di zaman Musa menggunakan kemah, di zaman Yesus menggunakan bait. Cuma masalah gedung, tapi sistemnya sama. Sampai Yesus tergantung di kayu salib, maka solusi untuk penyelesaiannya bukan lagi menggunakan domba, bukan menggunakan darah anak domba, tapi berdasarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Artinya Allah serius dari awal sampai dengan sekarang mengurusi dosa ini. Karena dosa ini, saudara-saudara, kalau orang bilang kalau berdosa nanti masuk neraka, saudara, itu adalah hukuman yang terakhir. Ada banyak orang tidak sadar bahwa dosa itu punya daya rusak bukan di nanti saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari dosa punya daya rusak yang sangat kuat. Maka dikatakan oleh Alkitab, mengaku. Bukan tunggu nanti kamu diselamatkan. Selama kamu ada di atas dunia ini, kunci pertama-tama adalah mengaku. Kalau saudara dan saya nggak percaya, masa sih Pak dosa bikin saya mau baik-baik saja? Sebenarnya sih kadang-kadang kita harus jujur. Dosa itu tidak membuat kita baik-baik saja. Daud sebagai penulis kitab suci ini, bagian ini, coba kita lihat ayat ketiga dan keempat, saudara. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Memang ada orang yang karena berbuat dosa langsung sakit, kontan, nggak pakai panjang. Alkitab bilang ada, tapi tidak semua sakit disebabkan oleh dosa. Tetapi yang paling berat, sakit yang dialami oleh orang-orang yang melakukan dosa adalah sakit psikosomatik. Bermasalah di jiwa, dampaknya di tubuh. Ada dosa yang disembunyikan. Ada dosa yang tidak pernah diakui. Ada dosa yang tidak pernah dibereskan. Karena pengetahuan orang ini jauh dari kebenaran. Dia pikir, ini barang sudah lama, Tuhan dendaman banget. Masalahnya bukan Tuhan dendaman, saudara-saudara. Tuhan itu maha kasih. Cuma sifat Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan dosa sampai ayam bertanduk sekalipun. Jadi bukan masalah Tuhan dendaman. Tuhan itu maha kudus. Jadi kalau dengan dosa, kecenderungannya mau nonjok aja. Mungkin saya bantu dengan sedikit pemahaman. Kalau saudara ketemu tegangan listrik yang sangat tinggi dan saudara mendekat, pasti saudara ditendang oleh alat yang bertegangan tinggi itu. Dang! Pertanyaannya, listrik kejam? Enggak. Memang sifat listrik bertegangan tinggi kalau ketemu manusia kayak kita, dia selalu menendang. Kalau tegangannya agak rendah, dia malah menangkap kita, memeluk kita, bahkan sampai mati. Itu sifatnya. Allah begitu. Jadi kalau orang bilang begitu, masa sih Tuhan, selama dosamu engkau kekepin itu begini. Itu sudah 35 tahun yang lalu, Pak. Masa saya sudah melayani, saya sudah di gereja, saya sudah jadi anggota, saya sudah CD, saya sudah jadi anggota majelis, saya sudah jadi pendeta. Masa dosa itu nggak turun-turun juga, nggak selesai-selesai saja? Coba cari di Alkitab. Adakah perkataan, karena engkau menjadi anggota gereja yang lama, maka dosamu diampuni?
Karena engkau pergi melayani bertahun-tahun dengan rajin, maka Tuhan bilang, karena engkau berlarut-larut melayani sampai sudah tua, maka kompensasinya semua dosamu aku ampuni. Ada begitu. Dari awal saya bilang, tema ini sangat Kristiani. Orang Kristen itu dosanya itu diampuni dengan kalimat mengaku. Jadi jangan kita Kristen tapi pemahaman kita non Kristen. Nanti juga Tuhan lupa. Tuhan bukan manusia. Dia ingat. Bahkan di tempat-tempat tersembunyi yang kita lakukan, kita pikir cuma kita yang tahu, Dia tahu. Makanya kadang-kadang kalau kita ngomong doktrin kita ini hebat. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir. Tapi giliran kita berbuat dosa, kita cuma bilang, cuma kita sendiri yang tahu. Loh, Allah Maha Hadir di mana? Allah Maha Tahu di mana? Jadi di tempat gelap sekalipun kita berbuat dosa, Dia lihat, Dia tahu. Tapi manusia memang masih banyak akalnya. Dia bilang begini, kalau Tuhan sudah tahu juga, ngapain juga sih saya harus ngaku? Aduh, CCTV juga sudah menangkap kejahatan orang dengan sangat jelas. Apa jawaban orang? Itu bukan saya. Kadang-kadang bukti yang nyata saja masih kita menyangkal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mengatakan tulang-tulangku, tekanan yang aku terima menunjukkan bahwa situasi manusia yang ada dalam dosa itu ada dalam tekanan. Misalnya mau memulai sebuah rumah tangga, ini yang paling sering terjadi. Mulai sebuah rumah tangga, baru memulainya sudah kecelakaan dahulu. Lalu solusinya apa? Ya udah kawinin, selesai. Sementara aturan gereja, kalau ketahuan sebelum menikah sudah kecelakaan, maka pengembala nikah yang rencananya direncanakan dihentikan dahulu. Lalu dilakukanlah apa yang disebut disiplin gereja. Pak kan udah dinikahin, Pak kan mau bertanggung jawab, Pak. Ini orang lupa. Dosa perzinahannya itu tidak bisa diselesaikan dengan menikah. Memang ada di Alkitab yang mengatakan kalau engkau berzina dan karena engkau menikah maka dosamu diampuni. Dan pendetanya juga udah, yang penting kamu mau tanggung jawab. Enggak diurus itu pengakuan dosa. Sudah, yang penting dia sudah mau tanggung jawab. Dosa perzinahan itu tetap ada sampai kapan juga, walaupun Anda sudah menikah. Karena menikah urusannya lain. Anda tinggal meresmikan sebuah hubungan, tapi perzinahan sebelum nikah masih jadi soal itu. Harusnya pendeta melakukan, duduk dulu di sini, bereskanlah dahulu, karena disiplin gereja. Pak, ini sudah besar, Pak. Malu, Pak. Waktu bikin gak malu, giliran mau diurus baik-baik malu. Saya malah berharap jangan lagi pernah terjadi di sini. Kalau sampai terjadi di sini, ketika majelis tegaskan begitu, jangan coba tawar. Lah udah, terus dia nikah, aman rasanya. Nggak tahu kalau dosa perzinahan itu bergolak. Nanti di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah perjalanan pelayanan, dia mulai bergerak dengan sangat keras.
baru mulai bertanya, kenapa ya? Begitu hamba-hamba Tuhan yang cukup peka mengatakan, coba cek kalian memulai rumah tangga bagaimana. Ya sih Pak, sudah salah jalan duluan Pak, sudah kena offside. Tapi toh Pak, saya tanggung jawab kok menikah Pak. Masih jawabannya itu. Enggak, itu belum pernah dibereskan. Emang cara beresinnya apa? Akui. Ini enggak kan? Sudahlah, sama-sama tahu, udah diem aja. Begitu pendeta mulai yang datang kemudian bilang, bereskan. Wah, ini pendeta ngorek-ngorek masalah. Enggak, pendeta itu enggak ngorek masalah. Pendeta itu justru menunjukkan ada masalah yang harus diperbaiki. Kalau sudah begitu lebih baik apa? Ya Pak Pendeta, iya Bu Pendeta, tolong kami. Lalu Ibu Pendeta dan Pak Pendeta siapapun yang melayani katakan, silakan saudara berdua mengaku. Maka mereka mengaku dan berkata, Tuhan, waktu kami memulai pernikahan kami sudah berzina. Ampuni kami Tuhan. Itu yang namanya membereskan. Kalau dengar ini, Anda merasa kepanasan, bagus, efeknya sudah mulai bekerja. Karena dosa itu punya daya rusak yang sangat tidak enak. Dan kalau orang-orang sudah mengaku, apa yang dia rasakan? Ayat 1 dan 2 bilang begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Pemazmur tahu, dosa selama didiemin, Allah menekan dia sangat keras. Tapi begitu dosa diakui, berbahagialah mereka. Kalau ada yang dengar begini, tapi nggak punya jalan keluar, hubungi gembala sidang. Diam-diam juga nggak apa-apa. Bu Pendeta, itu tadi pendeta satu itu khotbah tadi barusan. Ini membuat kami tidak tidur Bu Pendeta. Kenapa? Tolonglah kami. Datang malam-malam mencari Bu Pendeta. Orang yang datang malam-malam dan minta diselesaikan, dan Bu Pendeta bilang silakan kalian berdoa mengaku. Begitu selesai, Alkitab menyebut orang-orang itu berbahagialah mereka. Tapi setelah dengar firman ini masih kekeh tahan diri. Itu yang dibilang ayat-ayat di atas. Tuhan menekan kami. Aku berdiam diri. Bukan yang aku berdiam diri. Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah lo, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu apa sih Pak yang sebenarnya harus dilakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo kita ucap sama-sama. Jika kita, kan sering diucap di sini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Terus Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dimulai dari kata jika kita bukan mendiamkan dosa, bukan dengan melayani banyak pelayanan di gereja. Kalau Anda begitu, Anda menipu diri Anda sendiri. Karena Alkitab nggak pernah bilang begitu. Jangan bikin resep sendiri. Jangan menganalisa diri sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan semua manusia termasuk Daniel Zakarias adalah orang berdosa. Cara penyelesaiannya bukan diam, bukan simpan seiring waktu. Karena saudara harus tahu,
Kita ada dalam waktu, Tuhan tidak. Jadi bagi kita itu kan yang dulu, Tuhan tidak di dalam waktu. Semua di hadapan Tuhan dulu, sekarang, selamanya dalam satu mata. Tuhan tidak di dalam waktu, Tuhan tidak diatur oleh waktu. Dia melewati waktu. Dia melewati berbagai tempat. Jadi semuanya itu bagi dia update di depan mata. Kalau Tuhan ada dalam waktu, hari ini Tuhan sudah sangat tua. Tuhan yang mengatur sistem waktu, dia di atas melampaui waktu. Jadi dosa kita yang puluhan tahun di hadapan dia masih update sampai sekarang. Kalau begitu, apa itu pengakuan dosa? Saudara-saudara, pengakuan dosa itu adalah sebuah proses di mana seseorang mengakui kesalahannya, tidak menyembunyikan dosanya, atau dia tidak bersembunyi di balik dosa-dosanya. Dia mengakui kesalahannya kepada Allah dan meminta pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya pengakuan dosa. Harus ngomong ya Pak. Ya, Roma 10 katakan dengan mulutmu. Kita bersyukur di gereja kita nih, gereja-gereja yang sering dianggap ketinggalan zaman, masih ada yang namanya pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa kita. Ada gereja-gereja yang langsung oke, kita masuk hadirat Tuhan langsung. Gereja kita enggak. Lalu apa artinya pemberitaan firman Tuhan? Pemberitaan firman Tuhan itu adalah nasihat supaya jangan lagi ngaco. Bukan sebuah urut-urutan ibadah belaka. Saudara-saudara, mengapa kita perlu untuk mengaku dosa? Ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat, maka dosa-dosanya diampuni. Dan dia diberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Namun, meskipun dosa-dosa kita telah diampuni, kita masih cenderung berbuat dosa, dan kita masih membutuhkan pengakuan dosa secara teratur untuk memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan untuk meraih keselamatan. Mengaku itu penting, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Sebab begini, begitu orang berbuat dosa, coba dia disuruh melayani, dia langsung bilang apa? Nggak enak ah. Ada rasa bersalah, ada rasa tidak layak. Saya juga nggak tahu bapak-bapak di seluruh Indonesia ini kalau disuruh berdoa itu rumit bukan main. Kalau di Cibitung punya kebiasaan, kalau kebaktian rumah tangga, nanti giliran kami serahkan kembali kepada keluarga. Saya masih lihat ada bahasa nonverbal yang terjadi antara suami istri. Yang suami itu bahasa yang istrinya sendiri yang mengerti. Kalau saya juga ngerti sih. Nanti istrinya begitu. Beberapa saat, lalu nanti kemudian yang terjadi pasti istrinya yang berdiri. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran. Nanti habis selesai, kami juga menyediakan makanan minuman yang akan kita santap. Mohon kesediaan pendeta. Kan hukumnya bilang ini makanan lo, rumah semua juga hadiahkan lo, kok gue yang doa? Lo, udah Pak doa. Bapaknya bilang, situ lagi, balik lagi. Akhirnya istrinya juga yang berdoa. Saya bilang ada apa dengan bapak-bapak ini? Berdoa itu kan bicara sama yang kuasa. Tapi nanti giliran istrinya berbantah-bantah di rumah dengan dia, istrinya bilang, Pak begini, Pak begini. Saya imam. Situ diam aja. Imam apaan? Sambutan aja istri.
Masih ada suami tapi gayanya sudah hana dia, alias sudah janda kan kesannya. Diam-diam mungkin banyak suami-suami yang bersembunyi di balik dosa. Jadi masih bersembunyi dan ditahan terus gak mau diakui. Dia merasa takut kalau berdoa, takut jimatnya lepas. Mudah-mudahan Depok tidak lagi begitu. Ya, begitu dia silakan berdoa, maka seorang bapak, mari kita berdoa. Wah, dia doa mantap. Makan pun dia berdoa, terima kasih Bapak, berkat Engkau berikan kepada keluarga kami sehingga kami boleh sediakan makanan minuman buat jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Amin. Gagah betul itu Bapak. Kenapa? Dia udah gak ada masalah dengan Tuhan. Dia menghadap Tuhan itu gak ada lagi masalah. Karena apa? Masalahnya sudah diberesin sama Tuhan. Tapi kalau dia masih punya masalah, dia suruh istrinya yang berdoa. Saya berharap mulai hari ini, ya, jangan cuma angkat leher begini, panjangin kumis, panjangin cambang, gedein suara, giliran berdoa sunyi senyap. Kalau Pak Pendeta gimana? Oh, saya yang berdoa lah di rumah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelihara hubungan dengan Tuhan. Jangan pelihara hubungan dengan dosa. Pengakuan dosa membuat kita merenungkan dosa kita, menyesalinya, dan menghindarinya untuk masa yang akan datang. Kalau kita semua dosa sudah otomatis diampuni, kita akan bilang, gampang lah, bikin lagi. Kenapa? Kita kan punya fasilitas pengampunan dosa. Itulah sebabnya Tuhan tahu. Jadi waktu kita bikin pengakuan, nah jujur, kan kita di gereja ada fasilitas pengakuan dosa bukan? Ada kan Bapak Ibu? Aduh ngangguknya nih, ada kan Bapak Ibu? Ada kan? Barusan ada nih. Waktu lagi melakukan itu apa yang dilakukan? Cuma baca kalimatnya aja? Atau sungguh-sungguh? Orang yang mengaku dosa ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh kekuatan dan memiliki motivasi untuk berubah dengan hidup lebih baik. Karena dia sudah tahu yang barusan dia lakukan ini melukai hati Tuhan. Dan dia membereskannya, dia berjanji, Tuhan kasih saya kemampuan untuk saya tidak berbuat lagi. Karena pengakuan dosa itu sendiri menunjukkan kepada kita kesadaran betapa dalamnya kita sudah jatuh. Dan kita minta Tuhan angkat kita kembali. Orang yang mengaku dosa menyadari tanggung jawab dia atas kesalahan dia, karena dia punya andil buat kesalahannya itu. Dia mengaku bahwa dia sudah melanggar standarnya Tuhan. Dan dengan langkah dia mengakui, pertama hubungannya dengan Tuhan baik. Kedua, semua beban-beban yang menghantam dirinya diangkat. Saudara-saudara, setiap orang yang mengaku dosa, sebenarnya di balik pengakuan itu ada satu kerinduan untuk dia mengalami kemenangan. Jadi jangan bikin pengakuan basa-basi, karena dapatnya juga akan basa-basi. Mengakulah dengan sungguh. Saudara ingat anak yang hilang? Ya. Anak yang hilang begitu dia tahu bahwa dia sudah berdosa, dia pulang. Dan dia bilang kepada bapaknya begini, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Ini sungguh-sungguh di pengakuannya. Atau ketika Daud mengaku berdosa karena ditegur Nabi Nathan. Dan dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan.
Dan Mazmur 32 ayat 5 yang barusan kita baca. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Kalau begitu Pak, kalau saya harus mengaku dosa Pak, bagaimana langkahnya? Ya, nah saya kasih tahu, saudara-saudara nggak usah gelisah. Ya, dengar firman selesai dulu baru pulang. Ya, yang pertama, sadari dulu bahwa kita sudah berdosa. Ini langkah pertama. Wah ampun, saya sudah salah. Ya Tuhan. Kenapa tadi pengakuan dosa seperti itu yang kita pilih? Karena ada banyak sekali orang mengaku dosa tapi dengan pembelaan. Tuhan, aku udah dosa, tapi itu ya karena begini Tuhan. Mengaku aja. Karena itu sadari bahwa kita sudah berbuat dosa. Kalau orang sudah menyadari dosanya, yang kedua, akui dosa itu. Baru sesudah itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara akan menerima pengampunan darinya. Terakhir sekali, saya membimbing sebuah bina pranikah. Sudah gendut perempuannya. Dan saya katakan, kita tidak bina pranikah dulu. Kita selesaikan dahulu dosa ini. Iya. Anak masih muda, laki-lakinya 20, perempuannya 19 tahun. Saya bilang silakan. Yang laki-laki, silakan kamu berdoa mengaku dosamu. Ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Oke, Tuhan Yesus, kami sudah bersalah, ampuni kami Tuhan. Amin. Saya bilang gak begitu caranya. Terasa kok. Kamu gak tahu bahwa kamu sudah berbuat dosa. Akhirnya dia berdoa lagi, masih juga kayak begitu. Akhirnya saya suruh ulang, dia mulai marah mungkin. Tapi segalak-galaknya dia masih lebih galak. Tandain aja. Akhirnya dia mulai berdoa, Bapa di sorga, ampuni kami. Kami telah buat yang cemar. Bolak-balik di situ. Jadi waktu dia lagi berdoa saya potong. Cemar apa? Kami telah berbuat noda. Noda apa? Meja kaca, saya duduk di sini, berdua duduk di situ. Yang laki-laki sudah mulai nggak bisa ngomong. Akhirnya dia turun dari kursi dia itu, dia berlutut, dia pukul-pukul itu lantai, sudah nangis. Noda apa? Baru dia bilang, kami telah berzina. Itu mengaku. Bukan saya telah berbuat dosa Tuhan. Tuhan juga udah tahu dosa apa. Gak usahlah dibahas. Kita gak mengaku. Bapak Ibu mengerti? Ngomong. Ternyata laki-laki itu begitu dia ngomong, dia berzina, dia nangis, saya diamin dulu. Baru dia duduk, lega. Iya Pak. Itu baru ngaku. Baru setelah itu baru kita urus bina pranikahnya yang lurus-lurus. Udah gak ada lagi campuran macam-macam. Jadi kalau engkau berdoa dan mengaku nih, semua praktek sebentar. Dan engkau lakukan sesuatu di masa lalu yang hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan iblis juga tahu sebenarnya, karena dia juga lihat. Langsung bilang, Tuhan, saya pernah ambil Tuhan uang persembahan.
Saya masukkan tangan ke dalam kantong, bukannya saya masukkan, saya ambil lagi. Karena saya nggak punya uang. Tuhan, saya benci seseorang sampai dengan detik ini. Itu baru mengaku. Tuhan, saya sudah menipu. Tuhan, saya pergi ke rumah pendeta, saya minta uang sama Pak Pendeta, saya janji pinjam, tapi setelah pendeta pindah saya nggak pernah penilangin uangnya, dan saya pura-pura nggak tahu. Contoh itu, contoh, jangan enggak, saya nggak termasuk di situ. Lagi-lagi kita melakukan pembelaan. Hari ini, saudara dan saya kita pulang. Kita masih punya kecenderungan jaga emosi dan segala macam. Saudara dan saya punya satu jalan untuk bebas dari penderitaan karena dosa, yaitu dengan mengaku kepada Tuhan, dosaku ku beritahukan dan aku mengalami kelegaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini memulihkan kami semua ketika kami mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah bekerja melalui firman bagi kami, keluarga dan jemaat Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang didoakan pada hari ini 26 Februari 2023. Keluarga Ibu Uce Yokbet LM, keluarga Bapak Philip Regar, keluarga Ibu Lemima Turnip Sihaloho, keluarga Bapak Bistok Paul Sinaga, keluarga Bapak Alfred Nabenhans Parlindungan Siboro, keluarga Bapak Edi Mulya Juju, keluarga Bapak Denny Supit, keluarga Bapak Gatut Purboyo, keluarga Saudara Tulus Parhusip, dan keluarga Bapak Ferry Ferdinand Peters. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, ke-10 keluarga ini Tuhan melawat mereka, Tuhan menuntun mereka, dan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan biarlah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, mereka jalani dengan bergantung penuh kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun mereka menemui jalan-jalan keluar yang Tuhan siapkan. Tolonglah mereka Bapa, biar mereka hidup bahagia bukan karena usaha mereka, tapi karena mereka taat kepada kebenaran firman. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman dalam jemaat GKO Depok 1. Secara khusus hari ini,
semua hambatan-hambatan terhadap pertumbuhan iman yang disebabkan oleh karena adanya kesalahan-kesalahan masa lalu yang kami simpan, biarlah dibereskan sepanjang minggu ini, sehingga pertumbuhan itu dimungkinkan terjadi di tengah anak-anak Tuhan. Kami berdoa majelis hamba Tuhan, pekerja gereja beserta keluarga masing-masing, kiranya Tuhan memakai dan mengurapi sehingga mereka boleh bekerja menjadi alat Tuhan yang efektif. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang rindu mendapatkan pasangan hidup, yang mendambakan keturunan, ibu yang sedang mengandung, Allah bekerja atas anak-anakmu, memberi jalan keluar buat mereka semua. Janda duda lansia serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, kami percaya hati Bapa rindu kepada mereka. Tuhan pakai gerejamu GKO Depok 1 untuk menjangkau mereka kembali. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Depok, pemerintah pusat serta bangsa dan negara ini. Tuhanlah yang mengaruniakan hikmat buat mereka, sehingga para pemimpin-pemimpin kami tidak bergerak dengan kekuatan pikiran mereka sendiri. Allah menolong mereka semua. Wabah virus corona kiranya Tuhan menolong, dapat dituntaskan di tahun ini, dan kami hidup melanjutkan kehidupan dengan penuh penyerahan kepadamu. Kami menyerahkan keamanan lingkungan Kota Depok sekitarnya. Kiranya Tuhan, Engkau yang memakai aparat-aparat, Engkau juga memakai unsur warga untuk bersama-sama bekerja sama menjaga dan memelihara keamanan kota ini. Kami juga berdoa untuk retreat keluarga 30 Juni 2023 sampai 1 Juli 2023. Tuhan, pakai momen ini Engkau meletakkan maksud-Mu yang sangat mulia dan mendasar, sehingga semua yang mengambil bagian, mereka tidak akan pernah mengalami sia-sia. Mereka diberkati di retreat ini. Panitia yang bekerja dengan luar biasa, Tuhan memakai mereka, mencukupi segalanya. Terima kasih Bapa. Dan keterlibatan partisipasi umat, biarlah Tuhan menaruh kerinduan yang besar, sehingga tidak ada orang yang menghalangi dirinya sendiri untuk tidak mengikutinya. Untuk jemaat yang sakit dalam pemulihan, Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Karsini Suroyo, dan Ibu Tuti Pujiastirin, dan pasca operasi katarak. Juga untuk Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Philip Regar, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Insinyur Maruli Simamora pasca operasi mata. Tuhan, kalau sakit ini Engkau izinkan sebagai bagian dari pembentukan kami, kuatkan kami, dan kami mohon pulihkan kami. Tapi kalau bagian ini merupakan cara Engkau menegur kami, ampuni kami, supaya kami hidup dalam kekudusan-Mu, dan di dalam kekudusan-Mu kami sembuh dan pulih kembali. Allah bekerja atas kami semua. Kami serahkan suku Pak Boang, kiranya Tuhan memberkati mereka yang berada di daerah Singkil, Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan, pakai anak-anak Tuhan yang bisa menjangkau mereka, sehingga mereka tidak terisolir terhadap berita Injil, karya keselamatan dan pengampunan dari Tuhan. Biarlah ada cara tersendiri Injil masuk ke dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur berulang bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak Heri Nurdin, Ibu Tiurma Borusi Tanggang, Fernando Theophilus Taneo, Aswin Setwok, Ibu Ratna Juwita Purba, Ibu Yosefin Hetari Honsuwarno, Saudara Heral Haka, Ibu Florida Afwan, Bapak Pendeta Bernard Sirait, dan Bapak Teguh Budi Setiawan. Bapak di sorga, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, rahmat damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Mereka bersyukur untuk hidup mereka,
dan mereka pakai sisa waktu mereka ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Kami percaya seluruh perjalanan kami sepanjang minggu ini, seluruh pekerjaan pelayanan yang terjadi seminggu ini, kami percaya Allah Maha Kuasa mengendalikan, mengatur dan memimpinnya. Dan kami rindu berjalan bersama dengan Kristus. Ini doa kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 281 bait 1 dan 2. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, sebelum pulang, bolehkah, sekali lagi saya minta, bolehkah saudara menatap orang sebelah saudara? Ya, udah latihannya udah ya. Kali ini ikuti kata-kata saya. Tenang saja, pendeta itu nggak pernah menuntun ke jalan-jalan yang salah. Ya, lihat dulu sebelahnya. Ya, sebelahnya lihat dulu. Pastikan kalau dia melotot sebaiknya pakai yang sebelahnya. Ya. Bilang sama sebelah, pengakuan dosa, mengubah penderitaan menjadi berkat. Lakukanlah sahabat. Saya undang saudara berdiri di jalan hidup yang lebar dan sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersaat teduh.